teman-teman, perkenalkan nama saya Safina dengan NIM 3042404. Pada video ini, saya akan membahas mengenai analisis psikologi komunikasi dalam film Split tahun 2016 dalam perspektif nilai Islam. Film Split karya M. Night Shyamalan dipilih karena menampilkan sisi ekstrim komunikasi manusia ketika berada dalam kondisi psikologis yang lemah, dan bagaimana komunikasi atau ketiadaannya berdampak pada hubungan sosial dan tindakan kekerasan. Berbeda dengan film thriller psikologis pada umumnya, film Split ini tidak hanya menampilkan gangguan kepribadian disosiatif sebagai kondisi medis, tetapi juga menunjukkan bagaimana komunikasi mempengaruhi realitas sosial, hubungan kekuasaan, dan dasar moral tindakan seseorang. Dalam perspektif psikologi komunikasi, film ini menarik karena komunikasi di dalamnya terpecah ke dalam 3 tingkatan utama, yaitu ruang publik, psikologi verbal, dan komunikasi intrapersonal atau komunikasi antar diri. 3 konsep ini digunakan untuk melihat bagaimana pesan itu dibentuk, dipahami, dan berdampak pada hubungan sosial dalam film Split ini, lalu dikaitkan dengan nilai dan tema Islam sebagai sudut pandang yang etis. Dalam psikologi komunikasi, ruang publik tidak hanya dipahami sebagai tempat fisik, tetapi juga sebagai ruang simbolik, tempat makna, aturan, dan relasi sosial dibentuk melalui interaksi. Dalam film Split ini, ruang publik terlihat dalam 3 ruangan. Yang pertama, ruang terapi, yang kedua, ruang Kevin berinteraksi dengan korban, dan yang ketiga, ruang sosial yang dibatasi dan dikendalikan satu arah. Contohnya, pada sesi terapi antara Kevin dan Dr. Karen Fletcher, seharusnya ruang terapi itu menjadi tempat yang aman dan setara. Namun dalam film ini, ruang tersebut menjadi timpang karena informasi dan komunikasi selalu dikendalikan oleh sikap dan keinginan Kevin. Dan akibatnya ruang publik tersebut tidak lagi berfungsi sebagai ruang perbaikan sosial, melainkan justru memperkuat manipulasi dan ketimpangan relasi. Psikologi verbal mempelajari bagaimana bahasa mencerminkan kondisi psikologis seseorang sekaligus membentuk realitas sosial. Film Split ini menunjukkan dengan jelas bahwa bahasa menjadi penanda identitas dan alat kekuasaan. Hal ini terlihat dari perbedaan cara bicara tiap kepribadian Kevin. Contohnya, seperti Barry yang berbicara persuasif dan rasional, dan Dennis beserta Patricia itu berbicara kaku, penuh aturan, dan syarat pembenaran moral. Dan The Beast itu yang menggunakan bahasa simbolik dan menjadikan penderitaan sebagai alat kekuatannya. Dan bahasa yang digunakan The Beast itu berfungsi untuk melegitimasi kekerasan, sehingga tindakan kasar tidak lagi dianggap salah, tetapi sebagai sesuatu yang wajar dan dibenarkan. Komunikasi intrapersonal adalah proses dialog dalam diri seseorang yang membentuk identitas kontrol diri dan pedoman moral. Pada Kevin, komunikasi intrapersonal tidak berfungsi sebagai proses mengenali diri, melainkan menjadi arena konflik antar identitas. Saat Kevin yang asli muncul, ia menunjukkan sikap penyesalan, keputusasaan, dan kesadaran atas kesalahannya. Namun, kesadaran ini tidak berkembang menjadi kontrol diri yang sehat, karena tertutup oleh kepribadian yang dominan. Dan ini menunjukkan bahwa komunikasi antar dirinya itu gagal menjadi alat pengendalian dirinya. Selain itu, opini tentang Kevin dalam film itu terbentuk secara parsial dan bias, yang dimana Dr. Fletcher ini terlalu bergantung pada keyakinan akademik, sehingga mengabaikan tanda bahaya yang nyata. Hal ini menunjukkan bahwa opini publik itu bisa terbentuk dari komunikasi yang tidak lengkap dan kurang kritis. Dalam pandangan Islam, ruang publik harus diatur dengan prinsip amanah dan maslahah. Ketika ruang publik dimanipulasi dengan komunikasi yang tidak jujur, maka ruang tersebut berubah menjadi fasad atau kerusakan sosial.
Komunikasi intrapersonal dalam Islam sejalan dengan konsep tazkiyatun nafas dan musahabah. Jika dialog batin itu tidak diarahkan pada kesadaran moral dan ketuhanan, maka seseorang itu akan kehilangan arah etis dalam bertindak, seperti yang terlihat pada tokoh Kevin. Kegagalan dalam komunikasi di film Split ini berdampak bisa dibilang serius. Yang pertama, itu identitas The Beast itu muncul dari narasi internal yang keliru. Yang kedua, kekerasan dianggap sebagai hal yang wajar. Dan yang ketiga, konflik diselesaikan melalui dominasi dan bukan melalui dialog. Film ini menunjukkan bahwa ketiadaan komunikasi yang empatik justru mempercepat konflik menjadi kekerasan, baik secara fisik maupun simbolik. Sebagai kesimpulan, dalam film Split tahun 2016 ini menunjukkan bahwa komunikasi bukan hanya proses psikologis, tetapi juga proses moral dan sosial. Dalam perspektif Islam, komunikasi itu harus didasari oleh 3 dasar. Yang pertama itu kejujuran, yang kedua empati, dan yang ketiga tanggung jawab yang etis. Dengan menggabungkan pendekatan psikologi komunikasi dan nilai spiritual, komunikasi tidak hanya menjadi keterampilan, tetapi juga sebagai tugas sosial dalam membangun hubungan antar manusia. Jadi, penutup dalam film Split ini mengingatkan kita bahwa komunikasi bukan hanya soal berbicara, tetapi juga soal kejujuran, empati, dan tanggung jawab moral. Ketika komunikasi baik dengan orang lain maupun dengan diri sendiri yang tidak berjalan dengan sehat, maka yang muncul itu bukan penyesalan masalah, melainkan konflik dan kekerasan. Melalui perspektif psikologi komunikasi dan nilai-nilai Islamnya, kita bisa memahami bahwa komunikasi itu seharusnya menjadi sarana perbaikan diri dan sosial, bukan sebagai alat pembenaran tindakan yang merusak. Maka dari itu, penting bagi kita untuk membangun komunikasi yang lebih sadar, beretika, dan berlandaskan nilai kemanusiaan. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktu untuk menonton dan menyimak presentasi ini sampai selesai. Bye-bye!